pelan-pelan ini. Tentang ini kuliah pertama saya tentang ilmu ekonomi makro dulu ya di Hawaii sama John Hopkins. Yaitu tentang 5 pilar kegiatan ekonomi. Dimanapun kita berada, di kabupaten, di provinsi, di negara A, negara B, 5 pilar ekonomi itu adalah ya yang berputar. Satu, investasi. Investasi itu adalah semacam starter untuk ekonomi dimanapun. Karena apa? Begitu investasi dia meng-create yang di atas tuh lapangan pekerjaan, employment. Ya, ada employment, orang bekerja, orang itu dapat uang namanya income. Apa yang terjadi dengan uang ini? Ada dua. Satu, dia belanjakan disebut konsumsi. Apa ini konsumsi? Barang-barang yang diproduksi dari investasi. Maka terjadi satu siklus kecil dalam pilar ekonomi itu hidup dia, berputar kegiatan ekonomi itu. Nah, kalau income-nya cukup tinggi, melebihi kebutuhan konsumsi, maka kelima itu di-saving, disimpan. Simpan ini simpan di bank begitu ya, bukan seperti nenek saya disimpan itu di bawah bantal. Ya, satu-satu saya ambil lembarannya. Jadi bukan itu, bukan disimpan di bawah bantal atau di rumah, tapi saving di bank. Nah, karena uang menumpuk di bank, bank itu menjual uang kepada siapa? Kepada investor. Nah, ini 5 pilar ekonomi, saudara. Yang disebut GNP, kalau di dalam negeri saya disebut GDP, adalah total transaksi-transaksi di dalam 5 pilar ini. Sehingga pertumbuhan ekonomi 5,1% kemarin sebelum COVID, itu adalah kumulasi dari semua transaksi-transaksi dalam 5 pilar. Karena itu, saudara, para pemimpin dunia, termasuk daerah, itu ingin memacu investasi starternya itu. Debirokratisasi, mudahkan izin, kemudahan orang investasi, kan begitu. Mengundang investor luar ke dalam satu wilayah. Berbagai macam kebijakan di situ. Dan yang penting aman. Ada infrastruktur transportasi komunikasi. Kesulitan kita dulu memacu investasi di Papua adalah tidak ada sarana transportasi. Oleh karena itu kebijakan Jokowi adalah datang ke sana bikin jalan. Banyak yang kritik, jalan nggak dilalui orang. Saya bekerja di Papua ya. Tapi itu memacu barang-barang dari atas bisa turun ke bawah. Semen itu kalau di Puncak Jaya hampir 1 juta, ya kita beli di sini 75.000. Di Jayapura mesti 200.000, kan beda sekali. Dengan kemudahan transportasi itu jadi turun. Jadi investasi itu memacu kegiatan-kegiatan ekonomi dan meng-create employment. Kadang-kadang sebuah negara nggak punya uang investasi, maka dia pinjam uang dari luar, ya pinjaman luar negeri. Nah, employment, apa yang perlu di sana? Kita siapkan angkatan kerja supaya bisa bekerja di investasi tadi. Ada beberapa kebijakan itu. Kalau bisa investasi itu juga memacu, menekankan investasi yang padat karya, sehingga banyak orang bisa bekerja. Tapi bukan itu saja. Employee itu, pekerja itu disiapkan. Caranya apa? Kalau jangka pendek, BLK, Balai Latihan Kerja. Diajarkan mengelas, menyulam, dan sebagainya, nambal ban, gitu kan. Jadi pelayan di restoran, dan sebagainya. Jangka panjang pendidikan. Sehingga investasi tadi bisa menyerap tenaga kerja. Nah, bagaimana income? Kalau dia skill labor, tentu income-nya tinggi. Tapi kadang-kadang pemerintah juga datang mengendalikan income ini dengan kebijakan upah minimum wage. Ada nasional, ada regional. Itu kebijakannya. Kemudian, bagaimana memacu konsumsi? Kebijakan pasar. Kita lihat di mana terjadi transaksi jual beli. Oleh karena itu, saudara, sekarang ini kita memacu juga pasar-pasar rakyat. Ya, pasar hewan, pasar ikan, pasar asal jangan pasar tumpah bikin macet ya. Ya saya bilang pasar tumpah karena tidak kita siapkan sarananya. Kadang-kadang ada sarananya kita robah menjadi mall ya sehingga transaksi-transaksi di kalangan masyarakat bawah tidak terjadi. Padahal nanti saya sampaikan saudara, ekonomi kita sebetulnya sangat tergantung pada transaksi ekonomi konsumsi ini. Jadi kebijakan konsumsi adalah pasar, baik portofolio maupun pasar real begitu. Portofolio misalnya pasar saham dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya saving meningkat? Tentu kebijakan-kebijakan moneter, ya beri insentif bunganya dinaikkan. Tapi bukan itu saja. Ya buat bank itu aksesibel kemana-mana. Ada bank rakyat, ya bank pasar, bank desa dan sebagainya sehingga orang menabung. Ya kemudian diberikan kemudahan untuk meminjam uang di bank untuk investasi. Inilah 5 pilar kegiatan ekonomi. Nanti kita lihat apa pengaruh COVID terhadap 5 ini. Ya.
Nah, itu di kanan ada box. Apa syarat untuk ekonomi ini tumbuh? Saya baca-baca ya, semua Nobel laureate ekonomi mengatakan adalah stabilitas. Ya, kalau rusuh seperti sekarang ini, siapa yang mau investasi di Syria katakanlah? Maka stabilitas itu menjadi penting dan government, tata kelola pemerintahan yang bersih begitu. Yang kedua adalah human capital. Ya, SDM tadi yang di kanan itu tidak akan menikmati pertumbuhan ekonomi kalau dia tidak siap. Yang ketiga adalah economic unity. Jadi mudah ini transaksi terjadi satu wilayah di wilayah lain. Oleh karena itu, kalau Soeharto dulu kan dia ada sumpah palapa. Ya, komunikasi lewat internet misalnya. Kalau Jokowi ini infrastruktur misalnya. Dan itu dilakukan oleh Presiden Truman di Amerika, membuat jalur jalan dari barat ke timur, highway ya, dari utara selatan itu diberi nomor genap, kalau timur barat ganjil, dan utara selatan. Jejaring ini memacu 5 pilar ekonomi. Itu disebut economic unity. Saudara lihat dalam list itu nomor 4 SDA dalam tanda kurung. Jadi sumber daya alam itu bukan hal yang sangat utama di dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Singapura tidak punya SDA. Bahkan wilayah terbangnya juga nggak ada. Kita nggak bisa terbang domestik di Singapura. Semua Singapore Airlines itu terbangnya itu internasional. Ya. Tapi kita lihat kemarin dia menguasai penerbangan global. Jadi ditekankan kepada human capital. Baik, ini sedikit elaborate ya supaya kita paham nanti bagaimana pengaruh kesehatan terhadap ekonomi. Tapi saya balik dulu. Apa dampak pembangunan ekonomi terhadap kesehatan? Ini di kiri itu ada 5 pilar kegiatan ekonomi, ya. Investasi, employment, income, consumption, dan saving. Nah, kalau investasi naik, itu pendapatan pajak negara juga naik. Kemampuan fiskal negara naik. Kemampuan pemerintah membiayai program kesehatan juga naik. Di situ positifnya. Jadi investasi itu meningkatkan kemampuan fiskal, membiayai. Tadi Bu Agustin mengatakan bagaimana kita membiayai spesialis. Ya, SPP-nya dikurangin, badan kosnya tetap. Itu kan tergantung dari kantongnya pemerintah yang kita sebut kemampuan fiskal negara. Tapi ada negatifnya investasinya itu, saya catat aja satu adalah polusi misalnya kan. Nah, lapangan pekerjaan. Ya, kalau banyak orang bekerja, makin banyak orang bekerja di sektor formal. Ini memudahkan kita mengembangkan asuransi kesehatan sosial seperti JKN. Ya, jadi kalau dia pekerja formal, mudah mengumpulkan preminya dari perusahaan dan dari gajinya. Tapi negatifnya adalah, dan ini terjadi saudara, ya the working parent. Jadi misalnya dengan banyaknya orang bekerja, terutama ibu-ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif, pola asuh anak bermuara kepada stunting. Jadi saya kira 2 tahun yang lalu ya saya bantu Jawa Barat, ini Pak Ridwan Kamil, Gubernur, menyusun RPJMD-nya Gubernur. Ya, kesehatan 5 tahun, 2000 sampai 2024. Salah satu masalah di Jawa Barat itu adalah stunting. Kenapa? Ini kan daerah subur, ya dekat dengan ibu kota, banyak kota besar. Ya. Nah, kita melakukan social determinant of health analysis. Ya, jadi kita cari di luar kesehatan ini. Ketemu satu variabel, apa itu? Pola asuh anak. Di sana itu banyak masalah di Jawa Barat. Kunaon pola asuh? Kenapa? Ternyata angka perceraian tinggi. Kita eksplorasi lagi. Kenapa? Karena banyak kawin usia dini. Jadi misalnya di sebuah kabupaten, tidak jauh dari Jakarta, saudara, tahun 2018, itu ada 413 perceraian yang tercatat perceraian ya. Itu kira-kira 80% kawin di usia di bawah 15. Cerai, hamil, anaknya dititip di nenek dan sebagainya. Jadi stunting di Jawa Barat itu nggak bisa selesai kalau kita tidak benahi pola asuh. Itu contoh. Ya. Ternyata banyak juga sebabnya karena the working parent. Ya, di Garut, ini kalau stunting, bapak ibunya kemana? Ya bapaknya tukang Jakarta, ibunya jualan tukang cuci di Bandung misalnya kan. Itu dampak jadi banyaknya orang bekerja. Nah kalau terjadi pengangguran, ya terjadilah situ masalah sosial, stres, urbanisasi, menimbulkan broken home. Nah pendapatan, ya kalau tinggi pendapatan penduduk kita, dia potensial membayar premi, bahkan bisa bayar sendiri. Tetapi pendapatan tinggi, saya tidak ularkan lebih lanjut, ya gaya hidup hedonis itu meningkat, consumerism. Ya, saya tidak uraikan itu lebih lanjut. Saudara tentu tahu apa maksudnya itu, banyak uang, perilakunya juga macam-macam. Kadang-kadang bertentangan dengan perilaku hidup sehat dan bersih.
Consumption itu akan mencukupi kebutuhan gizi, sanitasi rumah tangga dan lain-lain, tetapi bisa juga berlebihan, ya, overconsumption, obesitas. Nah, kalau saving meningkat, maka orang itu mempunyai kemampuan untuk membayar, apakah membayar premi atau membayar sendiri pelayanan katastrofik yang mahal, ya, atau memberikan atau apa namanya cost sharing, ya, membayar sebagian dari klaim di rumah sakit. Jadi ini dampak dari pembangunan pada ekonomi. Selain berikutnya kebalikannya, ya,